membuat podcast tentang teknologi masa kini dengan masa yang akan datang. Kita ingin membahas 3 teknologi, yaitu yang pertama CCTV pintar, yang kedua lampu pintar, yang ketiga mobil listrik. Yang pertama ada CCTV pintar. CCTV pintar masa kini yaitu digunakan untuk menjaga keamanan dan memantau suatu tempat. CPU berfungsi sebagai pusat pengelolaan data dan menjalankan sistem kamera. Yaitu yang akan datang, CCTV pintar juga menerapkan IoT karena dapat terhubung ke internet sehingga bisa dipantau melalui smartphone. Beberapa CCTV juga menggunakan AI untuk mendeteksi gerakan ataupun objek. lampu pintar. Lampu pintar dapat dikendalikan melalui smartphone atau perintah suara. CPU berfungsi mengolah perintah untuk menyalakan, mematikan, atau mengatur cahaya. Lampu pintar menerapkan LOT karena dapat terhubung ke internet dan dikendalikan dari jarak jauh. Lalu mobil listrik menggunakan energi listrik sebagai sumber tenaga. CPU berfungsi mengatur dan memproses berbagai sistem kendaraan seperti tenaga listrik dan sensor. Mobil listrik modern juga dapat menggunakan IoT untuk menghubungkan kendaraan dan aplikasi atau internet. Sekarang saya ingin menanyakan tentang masing-masing teknologi yang kalian pilih. Soal pertama, apakah teknologi kalian masing-masing menerapkan sistem IoT? Dimulai dari Kelvin. Oke, ketiganya dapat menggunakan IoT untuk terhubung ke internet dan perangkat lain. Contohnya CCTV dapat dikendalikan atau dipantau melalui HP dan lampu dapat dikendalikan melalui aplikasi. Terima kasih untuk jawaban dari Kelvin. Sekarang jawaban dari Cindy. Saya. Ya, ketiganya itu dapat menggunakan IoT untuk terhubung ke internet dan perangkat lain. Lalu mobil listrik itu juga bisa dapat dipantau melalui HP dan dapat dikendalikan melalui aplikasi lainnya, yang aplikasi untuk HP-nya itu, mobilnya itu. Oke, terima kasih untuk Cindy. Ya. Sekarang saya ingin menjawab pertanyaan dari teknologi saya. Teknologi saya adalah CCTV pintar. Ia menggunakan sistem IoT untuk terhubung ke internet dan perangkat HP untuk memantau lewat smartphone. Terima kasih untuk jawaban kalian. Sekarang saya ingin menanyakan jawaban yang kedua. Bagaimana agar manusia tidak terlalu bergantung kepada sistem teknologi? Dimulai dari Kelvin. Oke, jadi jawabannya dengan tetap mengembangkan kemampuan berpikir, keterampilan, dan kemandirian serta menggunakan teknologi hanya sebagai alat bantu. Terus, sekarang Cindy. Ya, oke. Dengan tetap mengembangkan kemampuan berpikir ya. Untuk itu keterampilan juga harus penting sekali, dan kemandirian serta menggunakan teknologi hanya sebagai alat bantu sih. Soalnya kan kita juga dibekali pikiran, keterampilan, kemandirian juga. Jadi kita harus tidak boleh mengandalkan semuanya dari yang tersebut. Ya, sekarang menurut saya pribadi, tentunya kita harus tetap membatasi waktu agar kita bisa berpikir secara mandiri, secara kritis, dan tidak bergantung kepada sistem teknologi sepenuhnya. Latihan kemampuan berpikir kritis tanpa harus sepenuhnya bergantung kepada sistem teknologi. Oh gitu ya. Jadi saya lebih paham lagi untuk program ini. Jadinya kan kita juga kan tidak bisa ya mengandalkan semuanya itu dari teknologi. Iya, penuh dari teknologi. Jadi kita harus mandiri dan bisa berpikir. Ya. Jadi kita nggak harus semuanya dari Iya, betul. Cumannya
internet, apa elektronik, semua itu cuman hanya untuk membantu kita. Kalau kita pekerjaan sehari-hari. iya, kalau kita nggak bisa, baru minta tolong alat bantunya itu internet atau elektronik gitu. Oke, jadi saya paham sih, saya mempunyai wawasan lebih banyak lagi tentang program ini. Jadi saya lebih mengerti dan banyak tahunya sih. Terima kasih ya. Kesimpulannya dari ini semua yaitu perkembangan informatika memberikan dampak positif bagi dunia kerja. Pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien tentunya. Namun manusia tidak boleh selalu bergantung pada teknologi. Iya. Kita harus tetap membatasi waktu untuk menggunakan teknologi agar kita bisa berpikir dengan kritis dan positif. Ya, tentu saja. Itu sangat penting bagi kita supaya kita tidak mengandalkan teknologi itu dan internet untuk semua hal yang kita gunakan. Iya. Terima kasih untuk podcast hari ini. Sampai jumpa kembali. See you next